Kalau sekarang AHY menyindir Pak Jokowi, siapa juga yang bakal mau jungkir balik membela Pak Jokowi kan? Udah nggak jadi presiden dan nggak punya partai politik. Emang Gibran gitu bakal mendebat AHY? Emangnya Gibran bisa berdebat sama AHY? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Baru pada era pemerintahan Presiden Jokowi lalu, kita mengenal ada yang namanya politik sandra, yakni ketika Pak Jokowi sendiri mengungkap bahwa beliau memegang data partai-partai politik, memberikan kesan bahwa Presiden Jokowi itu waktu itu ya bisa melakukan apa saja terhadap partai-partai politik yang tersandra. Ditambah lagi dengan curhatan para ketua umum partai kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Para ketua umum partai ini mengaku bahwa mereka mendapat tekanan keras dari penguasa, bahwa kartu trufnya dipegang, dan bahkan hidup mereka yang enak, tenang, dan damai itu bisa saja besoknya berbalik jadi kusut dan suram gitu ya. Itu kan kejadian tahun lalu. Belakangan, curhatan itu pun seakan terbukti ketika tiba-tiba saja Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Lalu Bahlil naik jadi Ketua Umum dan banyak pihak menduga bahwa Golkar akan menjadi tempat berlabuh Pak Jokowi dan Gibran. Nah, di lain pihak, sepertinya ada juga partai yang tidak tersandra oleh penguasa, yakni Demokrat. Pada tahun 2021 kan sempat ada kisruh ya bahwa Demokrat ini katanya mau dikudeta oleh orang dekat Presiden Jokowi. Saya ingat ya waktu itu sempat menganggap HY ini parno gitu ya atau caper gitu ya. Caper sama presiden. Jadi bikin pencitraan dengan playing victim. Tapi itu dulu ya. Kalau melihat dari apa yang sudah banyak terungkap sekarang ini soal 3 periode, nepotisme, politik dinasti ya, kita jadi merasa paham bahwa bisa jadi waktu itu Demokrat dilemahkan untuk dikuasai agar tidak ada lagi oposisi yang bisa menghalangi politik dinasti. Bisa jadi ya, soal kudeta partai ini sempat diungkap lagi oleh Pak SBY dalam pidato beliau pada peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat. Sekitar 1,5 bulan sebelum Presiden Jokowi lengser, awal bulan September lalu ya. Walaupun AHY sudah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, namun sepertinya Demokrat sudah berhitung bahwa posisi AHY akan aman saja dan akan berlanjut ke pemerintahan Prabowo. Jadi Pak SBY pun merasa aman untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang menyentil Pak Jokowi. Seperti Pak SBY minta agar konstitusi dan demokrasi dijaga, bahwa Partai Demokrat tahu etika dan moral politik, sampai memperingatkan bahaya matahari kembar dalam partai dan negara. Setelah pemerintahan berganti dan AHY kemudian diangkat menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sepertinya ada perkembangan yang memperlihatkan bahwa Partai Demokrat ini makin keras menyentil atau menyindir mantan Presiden Jokowi. Bisa jadi memang ada dendam yang ingin dibayarkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Mumpung jadi bagian dari pemerintahan kan? Bisa jadi Partai Demokrat memang bisa bergerak lebih luas ketimbang partai lainnya karena tidak tersandra. Apalagi Pak SBY juga cukup dekat dengan Presiden Prabowo. Sebelum berangkat ke luar negeri, kan Presiden Prabowo sempat mendatangi Pak SBY di Cikeas. Didatangi loh oleh presiden yang berkuasa. Memperlihatkan beda levelnya Pak SBY ini. Nggak ada embel-embel sandra atau balas budi. AHY sebagai anak Pak SBY juga nggak gembar-gembor soal pertemuan itu ya. Nggak kayak anak mantan yang satunya itu ya. Namun satu hal yang kemudian terlihat bahwa AHY mulai kelihatan keras terhadap presiden sebelumnya yakni Pak Jokowi. AHY mengeluarkan pernyataan yang menohok terhadap mantan Presiden Jokowi terkait infrastruktur. Kata AHY, jangan lagi ada proyek infrastruktur besar, apalagi yang memakan anggaran besar. Kemudian setelah jadi megah, tetapi tidak optimal karena penggunaannya tidak sebanyak yang diharapkan. Ketika kita mendengar pernyataan AHY ini,
Sekilas aja sudah bisa membayangkan bahwa yang dimaksud AHY ini sepertinya proyek IKN ya. Karena sampai sekarang IKN itu kan belum benar-benar jadi, belum bisa ditempati sesuai target. Bahkan disebut pembangunannya bakal melambat pada era Presiden Prabowo. Padahal proyek IKN merupakan proyek mercusuar yang diharapkan menjadi warisan utama dari Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Bisa jadi Mas AHY ini sekalian balas dendam. Karena dulu kan Pak Jokowi pernah menyindir SBY dengan belusukan di Hambalang. Kalau sekarang AHY menyindir Pak Jokowi, siapa juga yang bakal mau jungkir balik membela Pak Jokowi kan? Udah nggak jadi presiden dan nggak punya partai politik. Emang Gibran gitu bakal mendebat AHY? Emangnya Gibran bisa berdebat sama AHY? Yang dipuji sama Pak Prabowo sebagai lulusan terbaik kan AHY, bukan Gibran. Apalagi Fufu Fafa. Bisa jadi loh ya. Upaya balas dendam ini pun makin terasa ya, ketika para anak buah AHY di DPR RI juga turun tangan. Ya kebetulan ada momen yang tepat. Bisalah dipakai sekalian ya. Toh isunya kan lagi jadi perhatian publik. Dan para anggota DPR ini juga kebetulan sepemikiran dengan publik. Tidak lain isunya adalah kasus Tom Lembong. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kejaksaan Agung atau Kejagung pada hari Rabu lalu, para anggota DPR itu beramai-ramai mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin ya terkait penetapan Tom Lembong jadi tersangka. Karena seperti yang dilihat oleh publik ya, penetapan tersangka ini mengundang banyak pertanyaan. Tanpa ada bukti aliran dana, kok jadi tersangka? Kata Kejagung pada tahun 2015 itu surplus gula. Tapi menurut data BPS, kita selalu impor gula. Banyak keganjilannya dan tentu saja pemerintahan Prabowo tidak mau kena imbas negatifnya. Pas banget kan? Ketua Komisi 3 DPR RI ini dari Gerindra, Habibur Rahman. Dan pas juga menjadi momen yang tepat ketika Demokrat, anak buah AHY, juga memanfaatkan momen ini untuk mengeluarkan dugaan-dugaan yang tendensius. Beni Kaharman, politisi Demokrat, meminta agar pihak Kejagung tidak hanya berani menangkap sampai di Tom Lembong saja. Bagaimana dengan menteri-menteri perdagangan lainnya? Kalau mau mengungkap, ya ungkap kasus korupsinya sampai seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Agar juga tidak ada prasangka bahwa Pak Prabowo punya dendam politik, kata Beni. Yang disebut sih Pak Prabowo ya. Tapi kok kayaknya yang disindir itu orang lain, ya nggak sih? Anggota DPR dari Demokrat lainnya, Hinca Panjaitan. Lebih blak-blakan lagi pertanyaannya kepada Jaksa Agung. Hinca menyebut bahwa menurut percakapan di publik, penangkapan Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Untuk itu, Hinca meminta agar Kejagung dapat menjelaskan kasus itu dengan terang benderang di depan publik. Apa yang disampaikan kedua politisi Demokrat soal balas dendam politik di balik penangkapan Tom Lembong ini memang beredar di berbagai media ya, bahwa Tom Lembong pernah menyindir Presiden Jokowi hingga berseteru dengan Luhut dan Bahlil soal Tom Lembong pernah membuat naskah pidato buat Presiden Jokowi. Bahkan bahwa Tom Lembong ini sejak tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, dia menjadi orang yang vokal dalam mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Ini juga disebut dalam pemberitaan media asing. Artinya, apa yang disampaikan oleh para politisi Demokrat di DPR RI itu merupakan argumen yang sangat kuat ya. Apalagi didukung oleh pihak Gerindra dan pemerintahan Prabowo tentunya. Kesempatan besar dong buat Demokrat untuk menyindir-nyindir ke mantan penguasa, ya kan? Saya kira upaya balas dendam pada Jokowi ini bukan hanya akan makin kelihatan dari Partai Demokrat, namun juga dari partai-partai lainnya yang dulu merasa tersandra dan terjepit oleh kepentingan orang kuat di luar partainya. Namun sekarang kan sudah ada presiden baru yang didukung oleh partainya sendiri. Kekuatan yang dulu terlihat sangat mengancam itu pun mulai luntur. Bahkan
di partai yang katanya mau dimasuki oleh Pak Jokowi, yakni Golkar, itu kan diakui sendiri oleh ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, bahwa memang ada aspirasi di internal Golkar yang menginginkan Pak Jokowi itu masuk dalam struktur kepengurusan partai. Namun, kata Bahlil, tidak semua aspirasi bisa diterima. Artinya kan lebih banyak kekuatan di internal Golkar yang nggak mau partainya dimasuki Jokowi. Apalagi di Partai Demokrat ya. Demokrat punya mantan presiden sendiri, SBY, yang juga dekat dengan Presiden Prabowo. Jelas sekarang ini pamor SBY dan AHY itu lebih tinggi ketimbang Jokowi dan keluarganya. Apalagi SBY dan AHY juga termasuk menjadi korban keganasan Fuhu Fafa, sama halnya dengan Pak Prabowo dan anak beliau, Didit. Gak ada massa yang mendemo Pak SBY kan? Yang didemo adalah Jokowi dan keluarganya. Oleh sebab itu, saya kira kita bakal melihat lebih banyak lagi bentuk-bentuk balas dendam terhadap Pak Jokowi di masa mendatang. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.